Terima kasih Tuhan, Engkau dimuliakan, Engkau ditinggikan. Engkau Yesus Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Kami menyembah meninggikan Engkau Tuhan. Sebab ketika Engkau yang telah mengambil rupa sebagai seorang hamba, merendahkan diri dan taat sampai mati, Engkau ditinggikan dan diberikan nama di atas segala nama. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, pasti akan beroleh keselamatan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan yang spesial pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Yesus yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami di dalam Gracia Hope Compassion Channel. Kiranya di dalam anugerah, di dalam belas kasihan Tuhan, kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, dalam perenungan pada pagi hari ini, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang perjalanan Kristus menuju pada penyalipan. Jadi saudara, ketika dia berdoa, biarlah cawan ini berlalu daripadaku, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu, ternyata kehendak Bapa adalah dia terus menuju pada proses penyalipan. Dan Kristus mengambil keputusan untuk taat. Dia yang dalam keadaannya sebagai manusia telah merendahkan dirinya untuk taat sampai mati. Proses menuju ketaatan, saudara, itu berbicara tentang penyalipan, emosi, kedagingan, kesanggupan, kemampuan yang ada di milik Yesus itu betul-betul disalibkan. Dan dia merendahkan diri, padahal dia sendiri adalah Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, sehingga ia ditinggikan dan dikaruniakan nama di atas segala nama. Sekalipun dia berhadapan dengan kerajaan dunia, dan sebetulnya dia bisa mengirimkan 12 pasukan untuk membela dia, tetapi tidak dilakukannya karena kehendak Bapa harus terjadi. Sekali lagi saudara, pesan Tuhan pada pagi hari ini, kehendak Bapa harus terjadi. Sekalipun engkau direndahkan, kehendak Bapa harus terjadi. Karena kehendak Bapa itu harus terjadi sempurna dan segera. Kita dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa, kita dipanggil bukan untuk melakukan keinginan kita sendiri, kita dipanggil untuk menggenapi kebenaran firman Tuhan, sebagaimana kita lihat dari teladan Yesus Kristus yang telah merendahkan dirinya taat sampai mati dan melakukan kehendak Bapa sepenuhnya, seutuhnya, sesuai dengan kemampuan keilahian yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Dia mampu, dia sanggup, bahkan sempurna di dalam ketaatannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita mempersalahkan keadaan kalau kita diuji dengan berbagai-bagai pencobaan, tetapi rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya Tuhan meninggikan engkau tepat pada waktunya. Saudara, orang yang tidak mau diproses dan tidak mau direndahkan seketika lamanya, dia tidak akan mendapatkan promosi daripada Tuhan. Tetapi ketika kita menyerah di dalam proses, kita dibentuk, karakter yang baik itu yang akan muncul, dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di balik setiap penderitaan atau salib. Pasti ada semua. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema direndahkan manusia tetapi ditinggikan Allah. Di dalam Matius 27 ayat 11 hingga ayat yang ke-19, lanjut sampai ayat yang ke-26, Saudara. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada di dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri urusan orang benar itu, sebab
karena aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus diperhadapkan dengan tuduhan-tuduhan kepada imam kepala dan tua-tua, ia tidak memberi jawab apapun. Saudara, di dalam proses kehidupan ini kita ada hal yang kita perlu belajar dari Kristus, yaitu ketika kita difitnah, ketika kita dituduh, ketika kita disangkakan hal-hal yang jahat, mari kita berserah kepada Tuhan, sebab pembelaan adalah daripada Tuhan. Pembelaan adalah hakku, demikian firman Tuhan. Pembalasan adalah hakku, demikian firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, Yesus telah menang karena dia belajar untuk merendahkan dirinya. Merendahkan diri itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Dia belajar untuk merendahkan diri, dia belajar untuk berdiam diri, dia belajar untuk tidak membalas tuduhan yang ada. Tetapi dia tahu ending dari ceritanya bahwa sebenarnya dia sudah sampaikan kepada murid-muridnya. Anak manusia akan diserahkan dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Membuat rasa aman di dalam diri kita bahwa setiap kali kita merendahkan diri dalam proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ujungnya, akhirnya, rewardnya adalah kemenangan. Itu sebabnya saudara, mari di dalam berperilaku sebagai orang beriman, kita nggak usah takut. Karena melakukan kebenaran, pada akhirnya adalah kemuliaan. Pada akhirnya adalah kemenangan. Dan saudara, pada waktu mereka memfitnah dia, ia tidak membela diri, ia hanya memperkatakan firman. Ia tidak menjawab apapun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Dan telah menjadi kebiasaan di sana mereka membebaskan satu orang hukuman atas pilihan orang banyak. Bayangkan saudara, mereka diberikan pilihan apakah mereka akan membebaskan Yesus yang disebut Barabas atau Yesus yang disebut Kristus. Dan karena fitnah yang begitu kejam kepada diri Yesus, maka mereka memilih Yesus yang disebut Barabas. Nah, saudaraku, bukankah di dunia ini, pada saat zaman sekarang ini, bahkan ketika Yesus sudah berkemenangan, orang tetap membuat satu pilihan yang salah. Mereka tidak memilih Kristus, mereka memilih sebuah kedagingan. Tetapi nama Yesus adalah nama yang diberikan supaya barang siapa beroleh keselamatan jikalau kita percaya kepada Tuhan. Makanya saudara, tidak ada yang rugi kalau engkau tidak memilih Yesus. Yang rugi adalah engkau sendiri. Yesus tidak mengalami kerugian kalau engkau tidak memilih dia. Tetapi dia dengan belas kasihannya menyayangkan anak-anaknya yang tidak memilih dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, entahkah dengan maksud baik, entahkah dengan maksud jahat, Injil diberitakan. Dan ada yang diberitakan untuk maksud-maksud yang tidak benar. Tetapi ketika Injil diberitakan, barang siapa percaya kepada nama Yesus, ia tetap akan mengalami keselamatan, asal bertahan pada kesudahan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, Yesus kalau mau dibilang mau sakit hati karena tidak dipilih, ya itu bisa terjadi, namanya manusia. Kalau manusia secara daging tidak dipilih, direndahkan, dihina, difitnah, itu pasti sakit saudara. Proses penyalipan daging ini bukanlah hanya satu proses secara fisik, ia disalibkan di kayu salib. Tetapi proses itu sudah dimulai secara psikis pada waktu dia disesat, dia dihina, disangkakan yang jahat, dituduh, bahkan tidak dipilih dari sebuah pilihan orang jahat atau dia sebagai hamba yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, kalau firman Tuhan katakan di dalam Matius 16 ayat 24, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Menyangkal diri saudara, daging ini akan disangkal. Emosi kita sangkal, kemarahan kita sangkal, jengkel kita sangkal saudara. Jangan sampai ketika engkau pengen bersaksi dan orang tidak mengizinkan engkau bersaksi, lalu engkau kecewa dan mulai menyalahkan keadaan dan engkau mulai memakai emosimu untuk melawan setiap orang yang bertentangan dengan engkau. Justru pada saat engkau ditolak, pada saat engkau dikecewakan, pada saat engkau tidak dipilih, di situ engkau belajar bagaimana itu salib terhadap daging, sangkal terhadap keinginan diri sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Orang yang menguasai dirinya seperti pahlawan yang merebut kota. Makanya buah roh yang terakhir yaitu penguasaan diri, pengendalian diri.
Kuasai matamu, kuasai hatimu, kuasai pikiranmu, kuasai telingamu mendengar, kuasai tanganmu di dalam memukul atau mengasihi, kuasai kakimu di dalam melangkah ke jalan yang benar atau ke jalan yang jahat, kuasai seluruh organ tubuh agar memilih dan melakukan apa yang Tuhan mau. Saudara, pilihan ada di tangan kita untuk memilih melakukan yang baik dan menyangkal diri dan kemudian mengikuti kehendak Bapa itu adalah pilihan kita. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Proses menuju kepada penyaliban, saudara, itu proses dimulai dari mental kita. Makanya miliki mental health, miliki mental yang sehat, miliki mental yang suci, kudus, benar di hadapan Tuhan. Dengan cara apa? Bertobat, saudara. Bertobat sungguh-sungguh dan jadilah pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus disesat, Yesus diserahkan, Yesus difitnah, di dalam pengadilan ini mereka memilih Barnabas, orang yang jahat itu, bukan memilih Yesus. Dan kemudian ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan, ya. Pesan sekarang orang mungkin pesan WA, tetapi ini mungkin dia memakai kurir. Dia katakan, jangan campuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita di dalam mimpi tadi malam. Saudara, ada satu tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ini benar Mesias, jangan sentuh dia. Tetapi kedagingan manusia berkuasa di dalam diri para imam-imam kepala dan tua-tua. Mereka sangat bernafsu sekali untuk menjatuhkan Yesus. Saudaraku yang diberkati, jangan engkau menyentuh orang yang benar itu, pesan dari istri dari Pilatus. Lalu kemudian apa yang dilakukan Pilatus? Pilatus cuci tangan, saudara. Dia menyerahkan perkara itu kepada bangsa Yahudi untuk menghakimi Yesus. Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang ingin kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Kata Pak Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Katanya, tetapi kejahatan apa yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berkata, ia harus disalibkan. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekecewaan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini urusan kamu sendiri. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disisahnya lalu diserahkan untuk disalibkan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari cerita ini, saudara, ketika Yesus meninggikan diri, sesungguhnya Tuhan akan ketika barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, ya. Pilatus ini seorang pemimpin, seorang pemerintah, imam-imam, tua-tua, kepala, ini orang yang di posisi yang tinggi, dan mereka terus meninggikan dirinya untuk merendahkan anak manusia. Tetapi barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Sebaliknya, barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yesus telah belajar untuk mengambil bagian untuk merendahkan diri, kemudian ia akan ditinggikan. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan saudara, di dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika imam kepala tua-tua Yahudi dan bangsa-bangsa Yahudi mengatakan, biarlah darahnya ditanggungkan kepada kami. Sesungguhnya mereka telah mengambil bagian di dalam kejahatan yang menyalibkan Mesias yang mereka nanti-nantikan. Dan ketika mereka melihat dari sudut pandang bahwa seorang raja itu harusnya seorang raja yang memerintah, bukan seseorang yang seperti Yesus, yang tidak punya kuasa. Jadi konsep mereka tentang kemenangan itu sudah salah dari awal. Dan mereka berpikir bahwa barang siapa meninggikan diri, barang siapa menang di awal, itu pastilah orang-orang yang benar. Nah, saudaraku yang diberkati, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Mari kita mengambil bagian seperti pola yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yaitu sangkal diri, pikul salib. Dan kita lihat bahwa di Daniel 7 ayat 13, saudaraku, sudah dinubuatkan di dalam penglihatan malam itu, saya melihat seperti
Seorang seperti putra manusia datang dengan awan-awan di langit, dia diizinkan menemui yang lanjut usia dan dibawa kepadanya. Dan saudara, proses menuju pada peninggian yang dikerjakan oleh Roh Kudus, Tuhan dibawa di titik terendah. Yesus dibawa di titik terendah, dihina, direndahkan, difitnah. Di titik terendah itu, dia mengambil bagian merendahkan diri. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan takut ketika engkau direndahkan, jangan takut ketika engkau difitnah. Di situ justru kita belajar memperbesar kapasitas kita di dalam Tuhan. Dan kemudian saudara akan melihat bahwa orang yang merendahkan diri, ia pasti akan ditinggikan tepat pada waktunya. Sebab barang siapa berseru kepada nama Tuhan, ia pasti akan beroleh selamat. Dan barang siapa bersandar kepada Tuhan, promosi datangnya dari Tuhan. Bukan datang dari timur dan barat, saudara. Promosi datangnya dari Tuhan yang meninggikan engkau tepat pada waktunya. Jangan marah dengan orang yang memfitnah engkau. Jangan marah orang yang menghalang-halangi engkau. Jangan marah orang yang meragukan tentang pertobatanmu. Tetapi justru buktikan pertobatanmu dengan sungguh-sungguh mengambil bagian di dalam kerendahan hati. Diproses, mau dibentuk. Saudara, hidup ini bukan sekedar kisah sinetron. Ada bawang merah, bawang putih yang selalu kelihatan baik-baik saja, itu bawang putih, dan kemudian ada si jahat bawang merah. Ya, kita lebih dari kisah-kisah sinetron yang dibuat oleh film-film dunia. Bahwa orang yang sungguh-sungguh merendahkan dirinya, mau diproses, mau dibentuk, sekalipun dihina, dicaci, dimaki, difitnah. Tetapi ketika kita mengambil bagian di dalam kekudusan, menjaga hati, merendahkan diri, dan taat, melakukan kebenaran firman seperti apa yang Tuhan mau, toh pada akhirnya setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan pasti akan ditinggikan. Saudara, di dalam proses kehidupan ini tidak mudah. Mungkin di dalam dunia pekerjaan engkau seringkali direndahkan. Mungkin di dalam dunia pekerjaan engkau seringkali disisihkan. Ada orang-orang yang mencari muka, yang kemudian mendapatkan kedudukan-kedudukan yang tinggi, kedudukan-kedudukan yang baik. Tapi sesungguhnya ketika orang-orang kita setia, kita taat, kita mau mengambil bagian di dalam salib Kristus, maka promosi itu akan datang daripada Tuhan. Kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku, firman Tuhan semesta alam di dalam Mazmur 121. Pertolonganku datangnya dari Tuhan, penjaga Israel yang tidak pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tidur, saudara. Tuhan tidak pernah tidur. Promosi akan datang pada akhirnya. Pemulihan akan dikerjakan oleh Allah Roh Kudus di dalam kehidupanmu selama engkau sungguh-sungguh taat dalam kesungguhan hati hanya kepada Tuhan. Kiranya dengan kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari literal dan Yesus Kristus Tuhan bahwa ketaatan akan mengerjakan kemuliaan pada akhirnya. Itu sebabnya saudara, jangan marah ketika diproses, jangan marah ketika engkau direndahkan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan, dan promosi akan datang daripada Tuhan indah pada waktunya. Sebab segala sesuatu akan dibuat indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, mari kita mohon berkat daripada Tuhan. Satu saat nanti engkau akan ditinggikan, engkau akan dimuliakan. Sebagaimana Yesus Kristus sudah menang, orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya pasti akan beroleh keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudaraku. Mari kita berdoa, kita satu di dalam berkat-berkat Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa untuk jemaat kekasih Tuhan yang di dalam pertobatan mereka mengalami proses. Mungkin mereka ditinggalkan oleh keluarga, mungkin mereka tidak dipercaya oleh keluarga. Apakah engkau sungguh-sungguh bertobat? Bapa di surga, berikan mereka kekuatan iman, supaya dengan tanpa perkataan, mereka membuktikan pertobatan mereka dengan kesungguhan hati, dengan kemurnian hati, sehingga setiap orang yang bermaksud untuk merendahkan mereka pasti akan melihat bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kami berdoa untuk petobat-petobat baru yang di dalam proses mereka mengiring Tuhan tidak mudah. Mereka harus menyangkal diri, pikul salib, mereka harus belajar bagaimana berdoa, berpuasa, menghadirkan Tuhan di dalam hidup mereka, menjaga hati dengan segala kewaspadaan, supaya tidak kecewa, tidak khawatir, tidak takut. Bapa di surga, kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang sementara dalam proses bagaimana penyalipan sangkal diri itu salib. Dalam nama Yesus, lawanmu iblis seperti singa yang mengaum-ngaum hendak menerkam orang yang dapat ditelannya. Kami berdoa agar petobat-petobat baru, jiwa-jiwa yang sedang diproses, jiwa-jiwa yang sedang dibentuk oleh Tuhan,
menjadi orang-orang yang menghasilkan buah roh, kasih sabar, kasih sukacita, kesabaran, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka tidak jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Kami berdoa memberkati anak-anak Tuhan yang sedang diproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, Opung Vicky Tuhan, Opung Herliana di dalam pemulihan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pertolongan Tuhan sungguh ajaib. Dan Bapak Hedrianus Napitupulu, kami berdoa disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mama Eska Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau sungguh dahsyat, ajaib dan luar biasa menolong kehidupannya, sehingga setiap kali dia mencari kehendak Tuhan, dia mengalami kesembuhan, pemulihan, dijauhkan dari segala kepahitan, dijauhkan dari segala beban-beban dan pergumulan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bapak, kami berdoa Bapak di dalam nama Yesus, keluarga yang berduka cita, yaitu keluarga dari Windy, Diana, Agu Tuhan, yang mengalami duka cita karena meninggal tadi malam si adik Windy ini Tuhan. Kiranya kekuatan, penghiburan, kasih karunia yang daripada Tuhan menghibur keluarga. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber kekuatan, sumber penghiburan di dalam keluarga. Dan kami semua Tuhan, mungkin ada yang sakit, ada yang menjadi lemah, ada yang terintimidasi, ada yang tidak punya pekerjaan, ada yang terlilit hutang, ada yang terikat dengan belenggu-belenggu dosa. Kami berdoa dipulihkan, dibebaskan, dilepaskan, dan di dalam nama Yesus barang siapa merendahkan diri di hadapan Tuhan, ia akan ditinggikan, ia akan dipromosikan tepat pada waktunya. Promosi-promosi dalam pekerjaan Tuhan bukakan, Tuhan singkapkan dalam nama Yesus. Orang yang memiliki kesulitan-kesulitan Bapa, Engkau tolong mereka, pertolongan Tuhan sungguh ajaib dan sangat terbukti. Dalam pertolongan Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur, sambut berkat-berkat Tuhan yang spesial di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Hari ini engkau diberkati, hari ini engkau mengampuni, hari ini engkau dipulihkan, hari ini engkau melepaskan hak untuk marah, hari ini engkau melepaskan hak untuk membalas, hari ini engkau memberikan segala penyembahan pujianmu hanya kepada Tuhan, sehingga engkau mengalami kuasa di dalam kehidupanmu, menjadi orang-orang yang dibenarkan, orang-orang yang mempersiapkan diri. Minyak yang baru ada di dalam engkau, sehingga engkau menjadi anak darah yang tidak bodoh, menjadi anak darah yang bijaksana, yang senantiasa mengumpulkan persediaan minyak, sehingga engkau menjadi mempelai Kristus yang siap untuk masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama katakan haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menikmati hari yang penuh dengan berkat. Shalom and God bless you.